Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ibu Firda selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi dan fisiologi tumbuhan. Dan perkenalkan, nama saya Wulandari Putri Pratiwi dengan NIM 2231038 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Risna Usatunasana dengan NIM 22231028. Di sini kami akan membahas topik pembahasan yang pertama, yaitu ada sistem urin, yang yaitu ginjal, urin, pelvis urin, vesika urinaria, uretra, proses buang air kecil, kelainan klinik, dan termoregulasi, yaitu ada suhu tubuh, heat exhaustion, dan heat stroke, frostbite, frostnip, dan hipertermia. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Risna, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu tentang urinaria. Sistem urinaria adalah struktur organ yang berfungsi untuk menyaring sekaligus membuang zat limbah dengan mengeluarkan urin. Jika fungsi sistem urinaria bermasalah, maka racun dan limbah tidak dapat dikeluarkan dan mengendap di dalam tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit, baik pada sistem urinaria maupun penyakit yang bersifat sistemik. Sistem urinaria adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Adapun organ-organ dari sistem urinaria yaitu yang pertama ginjal. Ginjal merupakan organ yang terletak di bawah tulang rusuk dan di dekat punggung bagian tengah. Adapun fungsi ginjal yaitu yang pertama menyaring zat-zat racun dalam darah, yang kedua mensekresi atau mengeluarkan cairan berisi limbah dan racun dari tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan kadar air dan elektrolit di dalam tubuh. Ginjal akan memfiltrasi urea dari daerah melalui struktur yang disebut nefron atau penyaringan kecil. Masing-masing nefron umumnya terdiri atas bola yang dibentuk dari tubulus ginjal atau tabung kecil dan glomerulus atau darah kecil. Kemudian urea bersamaan dengan cairan dan limbah lainnya akan membentuk urin saat melewati nefron menuju tubulus ginjal. Yang kedua yaitu urin. Urin adalah hasil penyaringan dalam ginjal yang berisi racun dan limbah, kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin sendiri terjadi di dalam ginjal. Jika proses ini mengalami gangguan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan di dalam tubuh. Urin dikeluarkan bersamaan dengan sisa-sisa metabolisme seperti racun dan urea. Tanpa adanya pengeluaran melalui urin, zat-zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu pelvis urin. Pelvis adalah struktur tulang yang terletak di dasar tulang belakang dan di antara tulang pinggul. Ini berfungsi sebagai fondasi rongga perut dan menghubungkan tulang belakang ke ekstremitas bawah. Fungsi pelvis renalis sangat penting dalam proses pengumpulan dan pembuangan urin. Organ ini berbentuk corong yang terletak di dalam ginjal dan terdiri atas dua bagian yaitu salices dan hilium. Salices adalah bagian awal dan terbesar dari pelvis renalis. Bagian ini terdiri dari ruang yang disebut major salik dan cabang-cabang lebih kecil atau minor salik. Yang kedua yaitu hilium. Hilium adalah bagian akhir pelvis renalis yang tersambung langsung dengan ureter. Bagian ini merupakan saluran pendek yang berada di ujung ginjal. Pada hilium terdapat pembuluh darah besar yaitu arteri dan vena ginjal. Bagian ini juga menjadi pintu masuk dan keluarnya darah dari ginjal. Selanjutnya itu ada vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih merupakan organ berbentuk seperti piramida terbalik yang terletak di perut bagian bawah.
Fungsi kantung kemih yaitu untuk menampung urin, yang mana kantung kemih ini pada orang dewasa mampu menampung sekitar 300 sampai 500 ml urin. Ketika organ ini penuh, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Yang kelima itu uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kantung kemih dan lubang saluran kemih pada ujung vagina atau penis. Uretra pada wanita cukup pendek, yaitu sekitar 4 cm. Sedangkan uretra pada pria dapat mencapai 20 cm. Di antara uretra dan kantung kemih terdapat cincin otot yang berfungsi mencegah kebocoran urin. Selanjutnya itu proses buang air kecil, yaitu ada 3, yaitu yang pertama penyaringan atau filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Perlu diketahui sekitar 20% darah melewati ginjal untuk dilakukan penyaringan. Tujuan penyaringan ini adalah menghilangkan sisa metabolisme atau limbah di dalam darah. Yang kedua itu reabsorpsi. Tahap pembentukan urin yaitu penyerapan reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Pada proses ini urin primer akan diserap kembali oleh tubulus proximal nefron, tubulus distal dan tubulus pengumpul. Tujuan reabsorpsi adalah menyaring kembali air, natrium, asam amino dan zat gizi lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh ke aliran darah. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi atau sekresi adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit di dalam darah. Pada tahap augmentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan pengumpul. Di waktu yang sama, zat yang berkonsentrasi tinggi seperti kalsium dan kalium yang berasal dari pembuluh kapiler juga mengalir ke tubuh. Selanjutnya, urin akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter dan ditampung dalam kantung kemih. Dan terakhir, urin akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan. Ini adalah gambar dari skema pembentukan urin, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Selanjutnya yaitu kelainan klinik. Kelainan klinik atau kelainan depresif adalah kondisi mental yang ditandai oleh perasaan sedih, kehilangan minat atau kegairahan dalam aktivitas sehari-hari, dan gangguan fungsi kognitif dan fisik. Kelainan klinik ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu, termasuk interaksi sosial, pekerjaan, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Kelainan klinik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu genetik, infeksi, cedera, paparan zat kimia berbahaya, dan malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Gangguan ini bisa berupa yang pertama fisik, misalnya kesulitan dalam berjalan atau pincang. Yang kedua itu fungsi tubuh, misalnya kesulitan bernapas atau mencerna makanan. Yang ketiga itu mental, misalnya mudah cemas atau depresi. Selanjutnya ada emosi dan perilaku, misalnya mudah marah atau menarik diri dari pergaulan. Selanjutnya itu psikosomatis, yaitu keluhan fisik yang disebabkan oleh masalah psikologis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risna. Selanjutnya yaitu materi termoregulasi yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu ada suhu tubuh. Suhu tubuh adalah indikator dari kemampuan tubuh untuk menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas di dalamnya. Secara umum, suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu lingkungan atau kondisi kesehatan secara keseluruhan. Ada beberapa suhu tubuh, yaitu suhu tubuh normal dan suhu tubuh normal pada bayi yaitu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh normal pada anak-anak yaitu 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Dan suhu tubuh pada remaja dan orang dewasa itu kisaran umur 11 sampai 65 tahun yaitu 36,5 sampai 37,6 derajat Celcius.
Dan suhu normal pada lansia yaitu 65 tahun ke atas, yaitu 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Suhu tubuh normal. Penyebab suhu tubuh tinggi dan suhu tubuh rendah, yaitu yang pertama suhu tubuh rendah. Salah satu penyebab suhu tubuh di bawah ini, di bawah normal adalah hipotiroidisme, yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif. Kondisi ini dapat memperlambat proses metabolisme tubuh sehingga dapat menurunkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang mengalami penurunan secara ekstrim hingga berada di bawah 35 derajat Celcius dapat menjadi indikasi terjadinya hipertermia. Yang kedua, suhu tubuh tinggi. Suhu tubuh yang melebihi batas normal yaitu di atas 38 derajat Celcius. Dianggap sebagai demam yang kerap terjadi karena penyakit infeksi. Suhu tubuh tinggi juga bisa menjadi indikasi dari kondisi medis tertentu seperti gangguan sistem endokrin atau hipertermia. Gangguan sistem endokrin seperti hipertiroidisme dapat mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh sehingga turut meningkatkan suhu tubuh secara signifikan. Sementara hipertermia merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat secara drastis di luar kendali sistem pengaturan suhu tubuh. Hipertermia kerap terjadi karena sengatan panas atau heat stroke dan termasuk kondisi darurat karena bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh hingga kematian. Cara mengukur suhu tubuh. Yang pertama, pengukuran suhu tubuh hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat khusus yaitu termometer. Ada beberapa jenis termometer yaitu termometer raksa. Termometer konvensional yang terbuat dari kaca dan air raksa namun sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Yang kedua, termometer elektronik. Termometer ini dapat menunjukkan suhu tubuh melalui layar digital dan dapat digunakan pada berbagai bagian tubuh seperti ketiak, mulut, atau dubur. Yang ketiga, termometer telinga, berbentuk kerucut kecil yang dapat mengukur suhu tubuh di dalam saluran telinga. Yang keempat, termometer sekali pakai untuk digunakan di mulut atau di raktum. Sesuai namanya, termometer ini hanya bisa digunakan sekali, namun juga bisa dipakai untuk mengukur suhu bayi selama 48 jam. Termometer dahi atau arteri temporal. Termometer dahi menggunakan sensor inframerah untuk mengukur suhu arteri temporal dengan cara menempatkan termometer pada permukaan dahi. Yang keenam, termometer dot dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi dengan diletakkan di mulut bayi. Selanjutnya yaitu heat exhaustion. Heat exhaustion adalah kelelahan yang muncul setelah tubuh terkena suhu tinggi. Kondisi ini sering terjadi bersamaan dengan dehidrasi. Terdapat dua jenis heat exhaustion yaitu kelelahan akibat kehilangan air dan kehilangan garam. Kehilangan air atau water depletion adalah tanda-tanda yang muncul meliputi kehausan berlebihan, kelemahan, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran. Yang kedua, kehilangan garam atau salt depletion. Tanda-tanda yang muncul meliputi mual dan muntah, geram otot, serta pusing. Selanjutnya, gejala heat exhaustion. Gejala heat exhaustion yang mungkin terjadi meliputi perasaan linglung, air kencing berwarna keruh, pusing hingga pingsan, kelelahan, sakit kepala, mual, muntah atau diare, kulit pucat, keringat berlebih, kulit dingin dan lembab, merinding saat terkena panas, detak jantung yang lemah dan cepat, dan terakhir tekanan darah rendah saat berdiri. Penyebab heat exhaustion. Yang pertama yaitu dehidrasi atau kondisi tubuh kehilangan banyak cairan yang mengurangi kemampuan untuk berkeringat dan menjaga suhu normal. Yang kedua, konsumsi alkohol secara berlebihan yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu tubuh.
Yang ketiga, berpakaian terlalu tebal saat beraktivitas berat, terutama berpakaian tidak membiarkan keringat menguap dengan mudah. Selanjutnya, faktor heat action. Yang pertama yaitu usia. Bayi dan anak-anak di bawah 4 tahun serta lansia di atas 65 tahun berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan heat action. Yang kedua, obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk tetap terhidrasi dan memproses untuk mendinginkan diri dalam cuaca panas. Next. Yang ketiga, obesitas. Kondisi berat badan berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu yang juga dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak panas. Obesitas yang tidak segera ditangani juga dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Yang keempat, perubahan suhu mendadak. Jika tidak terbiasa dengan panas, Anda lebih rentan terhadap penyakit yang terkait dengan panas, seperti heat action. Next. Yang kelima, indeks panas yang tinggi. Indeks panas adalah nilai suhu yang menunjukkan bagaimana suhu luar ruangan dan kelembapan mempengaruhi tubuh Anda. Jika kelembapan tinggi, keringat tidak mudah menguap dan tubuh sulit untuk mendinginkan diri sehingga membuat rentan terhadap heat exhaustion dan heat stroke. Selanjutnya yaitu ada heat stroke. Heat stroke adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh tubuh yang kepanasan, biasanya akibat paparan atau aktivitas fisik dalam suhu tinggi dan waktu yang lama. Gejala heat stroke yang pertama adalah suhu tubuh tinggi. Yang kedua, perubahan kondisi mental atau perilaku. Yang ketiga, perubahan dalam berkeringat. Yang keempat, mual dan muntah. Mual dan muntah. Yang kelima, kulit memerah. Kulit mungkin menjadi memerah karena suhu tubuh yang meningkat. Yang keenam, sakit kepala. Tanda-tanda heat stroke yang mengancam jiwa adalah terjadinya proses pendarahan seperti mimisan, pendarahan dari pembuluh vena, luka memar, bengkak paru, dan adanya tanda-tanda dari gagal ginjal akut. Next. Selanjutnya ada frostbite. Frostbite adalah kondisi ketika kulit dan jaringan di bawahnya rusak atau mati akibat paparan suhu yang sangat dingin. Frostbite bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi umumnya lebih sering muncul di area tangan, kaki, telinga, hidung, dan dagu. Frostbite umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang terlalu dingin, baik dari cuaca udara atau kontak fisik langsung dengan benda yang bersuhu sangat dingin. Misalnya nitrogen cair atau dry ice. Selanjutnya frostnip. Frostnip adalah